Ketahui, Gibran memiliki pekerjaan sampingan, yakni bisnis usaha es doger. Pakar Information Technology, IT, Seminota Slimboy menyoroti bisnis Gibran ini. Perlu diketahui, bisnis startup GoOla yang didirikan Gibran mendapat suntikan modal senilai 5 juta dolar AS atau setara 71 miliar rupiah. Suntikan dana itu berasal dari firma modal Ventura Alpha JWC Ventures. Dengan suntikan modal dari Alpha JWC Ventures, Gibran akan merealisasikan target menjadi market leader di Indonesia dengan gerai di kota-kota besar dan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jagat Indonesia geger lagi, ya. Bukan persoalan aneh-aneh. Ini persoalan es doger, ya. Es dogernya Gibran, ya. Gibran Rakabuming, ya, anaknya Presiden Jokowi yang ternyata mendapatkan suntikan dana 71 miliar rupiah atau setara dengan 5 juta US dollar untuk bisnis es doger. Dahsyat kan ini, ya kan? Luar biasa ini bisnisnya ini. Dan ini yang menjadikan nama Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep terus menjadi perbincangan publik. Ya, banyak media hari ini atau jam-jam ini menyorot tentang es dogernya Gibran Rakabuming. Ya, kali ini memang bukan karena prestasi yang diraihnya, apa ya prestasinya kita agak susah juga ya. Dan hal yang menjadi sorotan publik dari kedua kakak beradik ini adalah usaha, ya, Gibran es doger. Ya, tempo hari yang menjadi geger dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, ya, salah satunya adalah pembelian saham frozen food dari Kaisang mencapai 92 Gibran. Nah, sekarang Gibran dari Kaisang, ya. Sementara sekarang ini rakyat Indonesia digegerkan juga dengan bisnisnya es doger Gibran. Pemirsa sudah tahulah pasti yang namanya es doger seperti itu dengan 71 miliar, ya. Ini juga bukan karena manisnya es doger, karena kita tidak tahu racikannya itu belum pernah terdengar seperti apa dan bagaimana bedanya dengan es doger yang lain, tetapi memang luar biasa. Dan mungkinkah ada bisnis yang baru, ya, dari seseorang atau dari apa dengan kualifikasi bisnis es doger. Kalau yang kecil-kecil itu yang dibawa keliling itu yang tangtung-tangtung gitu kan, harganya mungkin 5.000 atau berapa. Nah, ini 71 miliar. Memang luar biasa ini. Kalah ini yang lain-lain yang bisnisnya sudah jungkir balik puluhan tahun dengan resep yang bagus, kalah dengan bisnisnya es dogernya Gibran Rakabuming, ya. Ini suntikan es doger ini yang senilai 71 miliar ini kemudian juga menjadi sorotan, ya, kali ini oleh praktisi informasi teknologi Seminota Slimboy, ya. Seminota Slimboy menilai bahwa jumlah 71 miliar itu ada kejanggalannya dari pola suntikan dananya itu, ya. Perlu diketahui pemirsa, suntikan dana 71 miliar ini berasal dari Alpha JWC Ventures, ya. Dan memang ini sebetulnya ada bisnis startup, ya. Biasanya startup yang belum diuji di lapangan, tidak ada orang yang mau masuk untuk investasi ini. Nah, ini startup Gola yang didirikan oleh Gibran ini tiba-tiba mendapatkan suntikan dana 5 US dollar dan atau setara dengan 71
miliar. Ya, sudah barang tentu yang seperti ini ya aneh. Dan kalau misalnya Ubaidillah Badrun yang melaporkan anak presiden itu 92 miliar untuk saham frozen food, ya, dan ini Gibrannya 71 miliar dapat suntikan dari Alfa JWS Ventures, ya ini jelas bahwa ada apa gitu loh, ya. Susah dijelaskan secara logik, kecuali memang kita harus berbicara tentang kleptokrasi, atau mungkin ada usaha-usaha orang yang punya masalah dalam skala bisnis yang besar, dan dia butuh proteksi supaya tidak dilibas, tidak disasar, dan proteksi itu mungkin diberikan. Karena bagaimanapun presiden itu juga punya kekuasaan untuk main mata atau mengkreditkan mata supaya yang ini jangan dianu nih ya, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini misalnya, itu akhirnya bisa juga. Dan sebagai kompensasinya ya itulah suntikan-suntikan dana itu ya. Mungkin kita yang mungkin yang masih muda-muda, yang apa-apa kagum, bisnis es dogernya mendapatkan suntikan 71 miliar. Mungkin memang misinya mau leading es doger di Indonesia. Ya, kita tahu itu kira-kira seperti apa leadingnya es doger di Indonesia itu. Ya, tetapi benarkah ini karena upaya bisnis, atau mungkin ini bagian dari pola seperti yang diduga oleh Ubaidillah Badrun, ya? Itu adalah ada hubungan ya yang tidak jelas, dan ini perlu klarifikasi dari KPK ya untuk menyelidiki lebih lanjut atau melakukan verifikasi terhadap bisnisnya anak-anak presiden ini. Nah, saya kira sangat penting kita tahu semua, begini rupanya satu startup gula yang bekerja untuk dapat es doger ini mendapatkan suntikan 71 miliar. Ya, ini miris pemirsa. Ya, kalau kita kita melihat tentang perilaku, apalagi kalau diukur dengan para penguasa muslim seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab itu. Kalau orang sudah ditunjuk sebagai pejabat publik misalnya, ya, dia memikirkan bisnisnya sendiri saja, ya, tidak ada pengaruh kekuasaannya dan lain sebagainya, itu pasti ditegur itu yang seperti itu. Karena apa? Dia sudah mendapatkan kepercayaan publik, tapi pikirannya untuk bisnis, ya. Ini secara etika dalam pemerintahan atau etika bisnis itu tidak boleh. Nah, apalagi ini dapat dana, dapat suntikan dana dalam jumlah yang cukup besar, yang susah dipikirkan bahwa ada nama besar, kecuali memang itu adalah anaknya presiden. Ini loh yang bikin rakyat ini harus mengerti duduk persoalannya, dan juga seperti Immanuel itu harus mengerti bahwa Ubaidillah Badrun melaporkan anak-anak presiden yang terduga KKN atau apa yang perlu verifikasi dari KPK, itu banyak dasarnya. Karena ternyata bukan persoalan 92 miliar frozen food saja yang dibeli sahamnya, tetapi es doger juga sudah terangkat ke publik. Dan ini geger pemirsa, dalam media hari ini atau jam-jam ini hampir semuanya mengangkat supaya kita tahu semua borok-borok yang ada di negeri ini. Karena memang ya seperti Ubaidillah Badrun yang dikenal sebagai tokoh reformasi, ya, aktivis 98 waktu itu, ya, yang pada akhirnya bisa menggulingkan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yang juga sebenarnya intinya adalah pemberantasan KKN. Loh, sekarang aktivis 98 ada yang justru anti terhadap orang yang melaporkan KKN, ya, grupnya Jokowi Mania, ya, Immanuel dan lain sebagainya. Itu kan kocak, ya.
Nah, itu kan kocak. Nah, saya kira perdebatan-perdebatan publik, ya, penjabaran ini dan tindakan yang perlu dilakukan oleh KPK, kita akan pengen lihat ketika misalnya Gibran maupun Kaisang bisa datang untuk memberikan keterangan di KPK, dan ketika dia menghadapi media seperti apa. Kalau orang ya bersih bisnisnya dan lain sebagainya, pasti no problem itu, ya. Tetapi kalau resah dan lain sebagainya, selalu ada apa-apanya. Dan keresahan ini sudah dikatakan oleh FX Murdianto, apa siapa yang mantan ketua, mantan wali kota Solo itu, ya pastilah resah, ya, karena tampak mungkin nggak, kebayang nggak bisnis es doger yang dilakukan oleh Gibran itu mendapatkan suntikan dana 71 miliar jika dia bukan anaknya presiden. Setahu saya belum pernah ada sejarah di Indonesia yang mendapatkan seperti itu. Bahkan seperempatnya pun tidak. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.